Apakah kalian tahu, puncak ini dijaga sesuatu yang tidak terlihat. Dan malam itu, rombongan mendaki menyadarinya sendiri. Sore itu, rombongan pendaki memulai perjalanan menuju puncak gunung yang terkenal dengan kisah mistisnya. Udara terasa segar, aroma tanah basah dan daun lembab memenuhi jalur, bercampur dengan wangi lumut dan akar pohon tua. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke hutan yang rimbun, di mana cahaya matahari sore menembus celah-celah pepohonan, membentuk garis-garis tipis yang menari di jalur. Mereka berjalan santai, bercanda, dan sesekali berhenti mengambil foto atau memeriksa peta jalur. Jalur tampak biasa saja, tidak ada tanda-tanda aneh, seolah menyambut mereka dengan tenang. Beberapa pendaki mulai mendengar suara samar di kejauhan, ranting patah, daun terinjak, atau langkah kaki yang bergeser di pepohonan, meski tidak ada siapapun di sekitar mereka. Mereka mencoba menertawakan rasa waspada itu, menganggapnya hanya hewan malam atau desiran angin. Namun, napas mereka mulai terasa lebih cepat, detak jantung sedikit meningkat, dan beberapa dari mereka menatap sekeliling dengan mata melebar. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu diam-diam mengamati mereka dari balik pepohonan. Semakin mendekati lereng puncak, kabut tipis mulai turun, membungkus jalur dalam semburat putih yang membatasi pandangan. Lampu senter dilempar ke kanan dan kiri, menyingkap bayangan pohon tinggi, batang-batang bengkok, dan akar yang menjulur. Namun sesaat kemudian, kabut menelan semuanya kembali. Suara-suara samar terdengar lebih jelas, bergema di antara pepohonan, seolah menyesuaikan dengan langkah mereka sendiri. Hembusan angin dingin menembus jaket mereka, membawa aroma tanah basah dan daun yang menimbulkan sensasi aneh di kulit. Rasa penasaran bercampur ketegangan. Beberapa pendaki mulai merasakan udara malam lebih dingin dari biasanya, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kaki mereka terasa berat, langkah yang biasa mudah kini terasa lambat, seolah jalur ingin memperlambat mereka. Mereka tahu, malam ini jalur gunung akan menjadi pengalaman yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Tanpa mereka sadari, sesuatu atau seseorang sedang mengamati setiap langkah mereka, menunggu hingga rombongan benar-benar sampai di puncak. Dan rasa takut mulai merayap pelan di antara percakapan yang mulai hening. Semakin malam, kabut tebal menutupi jalur, mengubah hutan yang biasa mereka kenal menjadi labirin putih yang membingungkan. Rombongan berjalan dengan hati-hati, sesekali menatap ke kanan dan kiri, karena bayangan pohon terlihat bergerak aneh, walau angin tidak bertiup. Setiap langkah terdengar lebih berat dari sebelumnya, seakan jalur ingin menahan mereka. Percakapan mulai berkurang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hanya terdengar langkah kaki sendiri dan gesekan daun kering di tanah. Beberapa pendaki mulai merasakan hawa dingin yang tidak wajar, menusuk tulang hingga ke dalam. Suara ranting patah terdengar lebih sering, dan langkah-langkah samar seperti mengikuti mereka kini terasa lebih dekat dan jelas di antara pepohonan. Tidak ada cahaya lain selain senter mereka, tapi bayangan tinggi samar terlihat di pinggir jalur, mengintip dari kabut. Mata mereka berulang kali menangkap bentuk yang bergerak cepat, tapi setiap menatap langsung, sosok itu selalu tampak menghilang. Beberapa anggota rombongan saling menatap dengan cemas, napas tertahan, sementara rasa takut perlahan merayap ke dalam pikiran mereka, menciptakan ketegangan yang semakin nyata. Di tengah jalur, mereka menemukan tanda-tanda mistis yang membuat jantung berdegup kencang. Ranting patah membentuk pola aneh, batu-batu tersusun rapi di sisi jalur, dan daun-daun yang seharusnya berserakan kini menumpuk seperti membentuk simbol kuno yang sulit dimengerti. Angin malam membawa aroma tanah basah yang tajam, bercampur dengan aroma lumut dan daun tua, menambah sensasi aneh di sekitar mereka. Perasaan bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka makin kuat. Beberapa dari mereka mengelus dada, saling menatap dengan panik,
manusia atau sesuatu yang lain, tapi getaran kehadirannya membuat rombongan berhenti sejenak, menahan napas. Lampu senter dilempar ke kiri dan kanan, namun sosok itu selalu tampak berpindah posisi dengan cepat, seakan bermain-main dengan pandangan mereka. Sekali-sekali, bayangan itu tampak menyingkir, menunggu mereka melangkah lebih dekat, menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit diabaikan. Rasa takut bercampur rasa ingin tahu, dan tanpa sadar, mereka semakin mendekati titik di mana kehadiran penunggu akan terasa sepenuhnya. Jalur yang tadinya familiar, kini terasa asing, penuh bayangan dan suara aneh yang membuat pikiran mereka mulai mengarang cerita sendiri. Angin dingin bertiup pelan, membawa suara gemerisik, seolah pepohonan ikut memperingatkan. Detik demi detik terasa memanjang. Setiap napas terasa lebih berat. Dan malam itu, pengalaman pendakian mereka berubah dari perjalanan biasa menjadi kisah yang akan dikenang sepanjang hidup. Sebuah malam di gunung yang tidak akan pernah sama lagi. Saat kehadiran yang tak terlihat mulai mempermainkan indera dan pikiran mereka. Ketika rombongan semakin mendekati puncak, kabut tebal semakin pekat, seakan menelan jalur, pepohonan, dan setiap pandangan mereka. Bayangan tinggi yang mereka lihat sebelumnya kini tampak lebih jelas, bergerak perlahan di antara pepohonan yang menjulang. Sosok itu berdiri tegak, diam, menatap mereka tanpa berkedip. Hembusan angin malam membawa aroma tanah basah, lumut, dan daun tua yang menambah sensasi dingin menusuk tulang. Rombongan menahan napas, langkah terhenti, jantung berdegup kencang. Semua sadar, ini bukan sekedar ilusi atau permainan bayangan. Ini nyata, sesuatu yang mengawasi mereka dengan penuh ketelitian. Beberapa pendaki menyalakan lampu senter lebih terang, mencoba menyingkap sosok itu. Namun, cahaya selalu memantul aneh dari bayangan tinggi itu. Sosok itu tampak bergerak lebih jauh atau berpindah posisi secara misterius, tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Suara ranting patah, gemerisik daun, bahkan langkah samar terdengar semakin dekat, meski mereka tidak melangkah. Rombongan saling berbisik dengan suara pelan, napas tercekik, sementara ketegangan memenuhi udara malam yang pekat. Sensasi seolah mereka sedang diperhatikan oleh mata yang tak terlihat, membuat kulit merinding. Di tepi jalur, mereka akhirnya menemukan prasasti batu tua, tersembunyi di balik semak dan akar pohon raksasa. Simbol-simbol kuno bercahaya lembut dalam sorot senter, menandai wilayah puncak sebagai tempat sakral dan mistis. Salah satu pendaki dengan tangan gemetar menyentuh prasasti itu. Sosok tinggi itu bergerak perlahan, menunduk sejenak, seolah mengamati dan memberi tanda persetujuan. Rasa takut bercampur rasa takjub, jantung mereka berdetak kencang, napas tertahan. Atmosfer tegang berubah menjadi campuran antara kagum dan takut saat rombongan menyadari bahwa penunggu ini bukan ancaman, tapi penjaga wilayah sakral. Beberapa pendaki mencoba berbicara dengan suara pelan, berharap ada balasan, tapi yang terdengar hanya hembusan angin dan gemerisik daun. Mereka menempelkan tangan ke dada, berusaha menenangkan diri, sementara sosok itu tetap diam, menatap dengan intensitas yang hampir terasa menembus pikiran mereka. Sesekali bayangan bergerak mengikuti langkah mereka, membuat rombongan semakin waspada. Rasa takut bercampur penasaran. Mereka sadar bahwa jalur ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini ujian mistis yang menuntut penghormatan dan keberanian. Rombongan akhirnya perlahan menuruni jalur, tetap waspada, tapi rasa takut yang menekan perlahan menghilang. Sosok itu tetap di puncak, tegak dan diam, namun aura kehadirannya kini terasa lebih damai daripada sebelumnya. Setiap langkah turun diiringi suara kabut yang menyisir pepohonan, aroma tanah basah, dan keheningan yang terasa hidup. Mereka menyadari malam itu mereka telah melewati ujian mistis yang menegangkan, pengalaman yang akan membekas seumur hidup. Prasasti batu itu menjadi bukti nyata pengalaman mereka, sekaligus pengingat bahwa puncak ini memiliki penunggu yang harus dihormati.
Penunggu yang menguji, menuntun, dan menunggu pendaki yang berani datang ke wilayah sakral ini. Setelah pengalaman yang menegangkan di puncak, rombongan perlahan menuruni jalur. Kabut masih tebal, tetapi aura menekan dari sosok penunggu kini terasa menghilang, digantikan oleh ketenangan aneh yang menyelimuti setiap langkah mereka. Setiap langkah di jalur yang berliku lebih berhati-hati, meski tidak ada lagi bayangan tinggi yang mengikuti atau suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Sesekali mereka menatap ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada sesuatu yang mengintai di pepohonan. Tetapi hutan tampak damai, seolah menerima keberadaan mereka. Beberapa pendaki berhenti sejenak, menatap prasasti batu yang masih bersinar samar di kejauhan. Simbol-simbol kuno itu kini tampak lebih jelas di bawah cahaya senter, dan rombongan menyadari bahwa sosok penunggu telah memberi pengakuan atau izin bagi mereka untuk melewati jalur sakral ini. Rasa takut yang menekan sejak awal pendakian perlahan berubah menjadi kagum dan hormat, seolah hutan dan puncak itu sendiri menyampaikan pesan, hormati wilayah ini dan ia akan menghormati kalian kembali. Beberapa anggota rombongan bahkan menunduk dan mengucapkan doa atau ucapan terima kasih, merasakan energi yang menenangkan menyelimuti mereka. Sepanjang perjalanan turun, mereka saling bercerita tentang apa yang mereka rasakan, berusaha mengungkapkan bayangan, aroma, dan suara yang dialami di puncak. Ada yang meneteskan keringat dingin atau mengusap dada yang masih berdebar kencang. Namun semua sepakat bahwa pengalaman ini bukan sekadar pendakian biasa. Ini adalah ujian mistis yang membekas selamanya. Beberapa pendaki menorehkan catatan atau mengambil foto prasasti sebagai bukti. Namun, sebagian memilih hanya menyimpan pengalaman itu dalam ingatan, takut jika rahasia puncak itu terlalu banyak orang tahu. Malam itu, mereka melewati jalur yang dulunya tampak menakutkan dengan pandangan yang lebih tenang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun tua yang familiar, namun sekarang terasa menenangkan. Suara gemerisik daun dan ranting patah terdengar alami, bukan lagi seperti ancaman. Mereka saling mendukung, membantu satu sama lain melewati jalan berbatu dan akar pohon yang menjulur, merasakan kedekatan yang tumbuh karena pengalaman yang sama-sama menegangkan itu. Saat akhirnya mereka keluar dari kabut dan tiba di area yang lebih terbuka, malam mulai mereda, udara terasa lebih hangat, dan suara malam yang biasa kembali terdengar. Suara hewan malam, daun yang jatuh, dan aliran air jauh di bawah jalur. Mereka menatap puncak dari kejauhan, menyadari bahwa gunung itu tidak pernah benar-benar sepi. Ada sesuatu yang menjaga, menunggu, dan menuntun pendaki yang berani datang. Rombongan selamat, misteri puncak terselesaikan, dan pengalaman mistis itu kini menjadi cerita yang akan mereka kenang seumur hidup. Mereka belajar menghormati wilayah yang sakral, menyadari bahwa tidak semua yang terlihat adalah nyata, dan tidak semua yang nyata bisa dijelaskan dengan logika manusia. Setiap langkah turun meninggalkan rasa lega. Namun, bayangan malam itu, cahaya prasasti, dan sosok penunggu tetap membekas di pikiran mereka. Sebuah malam di gunung yang mengubah pandangan mereka tentang alam dan hal-hal yang tidak kasat mata.